Nah, itu sebenarnya berasal dari aturan Yahudi. Yahudi melarang orang Kristen menuliskan nama itu secara jelas. Jadi harus diganti dengan Tuhan atau Lord gitu ya. Nah, lucunya kok mereka ngikuti orang Yahudi gitu. Padahal mereka tidak penganut Yahudi atau bukan penganut Yahudi. Nah, sekarang kita akan melihat referensi dari aturan orang Yahudi di Talmud. Kebetulan saya ketemu dua aturan Talmud. Mishnah dari Sota 7 ayat 6. Aturannya begini, ini dari bahasa Inggris ya. Within the temple, jadi di dalam bait suci, tetragrammaton, 4 huruf itu, tetra itu 4, pronounce as it is written, jadi diucapkan sesuai penulisannya. Gitu. Nah, tetapi di luar itu harus menggunakan substitute name, nama pengganti. Nama pengganti apa? Ya tadi saya jelaskan. Ada Tuhan, God, Lord. Terus nama sebutan lain misalnya ada Adonai, ada Hashem. Atau mungkin tiap sekte punya nama sendiri. Yang jelas jangan nyebut nama Yehuwah. Intinya begitu. Harus pakai nama lain. Itu kalau di luar bait suci. Kemudian di Mishnah juga, ini Babylonian Talmud, Tamid 3372. In the temple they pronounce the divine name as it is written. Jadi di bait suci mereka membunyikan nama Tuhan itu seperti yang tertulis, YHWH gitu. Tetapi in the country, jadi di luarnya itu harus dengan substitute, dengan penggantinya. Jadi memang ada aturan Yahudinya. Nah, kita orang Kristen tidak ikut aturan Yahudi. Jadi kita tidak mengikuti aturan Talmud di mana nama suci itu hanya diucapkan sesuai tulisannya di bait suci. Di luarnya harus pakai pengganti. Kita tidak menganut Talmud atau mengikuti Mishnah. Kita tidak menganut ajaran rabbinik Yahudi. Nah, itu bedanya. Artinya kita tidak terikat. Gitu. Oke ya, jadi jelas ya. Jadi memang Yahudi sendiri punya aturan melarang gitu. Nah, kita orang Kristen tidak dilarang. Kita tidak tunduk, kita tidak hormat kepada aturan rabbinik di Mishnah. Kenapa? Karena di Yoel, ini, barang siapa yang berseru kepada nama Yehuwah akan diselamatkan. Bagaimana orang bisa berseru kepada nama Yehuwah kalau mereka tidak tahu namanya Yehuwah? Ini kita pakai logika ya. Kalau orang tidak tahu nama bapakmu Jono misalnya, orang nggak akan nyebut dia Jono. Kalau ngertinya tikus ya dia akan nyebut tikus gitu. Kenapa orang nyebut Yesus? Ya karena di Alkitab nulisnya Yesus. Coba kalau disebut tikus gitu. Ya Tuhan tikus Kristus ya, misalnya. Yang nyebutnya akan tikus kalau di Alkitab nyebutnya tikus. Kalau di Alkitab nyebutnya Yesus, ya dia nyebutnya Yesus. Gitu. Kalau di Alkitab nyebutnya Isa, ya dia akan nyebut Isa. Makanya ada salah satu edisi terjemahan nyebut Isa. Para misionaris yang suka menipu. Gitu. Ya memang akhirnya jemaatnya nyebutnya Isa. Tapi secara sejarah tidak ada. Bahkan di Yunani sendiri tidak ada sebutan Yesus, tidak. Nyebutnya Yesus. Gitu. Jadi Yoel sudah ada. Jadi kalau kita melarang nama itu, kita melanggar Yoel ini. Karena berseru kepada nama. Ayatnya nyebut ada kata Sem, tidak ada nama. Jadi berseru kepada nama. Kemudian di kisah 2 ayat 21 itu dikutip. Jadi Yoel itu dikutip di kisah 2 ayat 21. Barang siapa berseru kepada nama Yehuwah akan diselamatkan. Nah di PB nama Tuhan ini yang salah terjemahan. Harusnya dia nyebutnya YHWH supaya orang tahu di PB ada nama Yehuwah gitu. Tapi gara-gara terjemahannya tidak ada nama YHWH, ya orang ngertinya nama Tuhan saja, huruf kecil dari sini bahkan gitu. Nah, ini nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Tuhan ini apa? Ini harusnya nama suci 4 huruf itu. Nah, ini masalah terjemahan di kisah 221 dan kisah 226. Makanya nanti dalam terjemahan El Sadik, nama itu akan muncul di kitab Perjanjian Baru.
karena kita menggunakan acuan Peshitta. Roma 10:13 juga sama, nama, berseru kepada nama. Jadi Yoel itu dikutip banyak sekali, 3 kali bahkan di sini. 4 ya, di 1 Korintus juga ada, berseru kepada nama. Jadi kalau orang tahu nama asli dari Yesus, itu nyambungnya ke Yoel nanti sebenarnya. Tapi gara-gara terjemahan, jadi kita tidak tahu bahwa ini mengutip kepada Yoel, itu berseru kepada nama. Gitu. Oke. Lihatlah hati Bapa berkenaan dengan nama. Jadi kita pengen tahu aslinya tuannya orang Israel itu sikapnya terhadap nama itu bagaimana. Jadi dia bilang begini di Yeremia 23:27. Siapa, try ya, barang siapa mencoba membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka. Nah, jadi sampai bapak-bapak mereka melupakan namaku demi Baal. Jadi Tuhan kita itu tidak ingin kita melupakan namanya. Ini dia sendiri yang ngomong ya. Jadi yang dari Yeremia 23:27. Jadi yang mencoba nabi palsu ya, dia membahas nabi palsu di ayat 26 ya. Nabi palsu itu cheat their own heart, menipu hati mereka sendiri, mencoba membuat umatku melupakan namaku. Nah sekarang siapa yang kamu kenal yang membuat jemaat Tuhan melupakan nama Tuhannya? Pasti banyak. Itu nabi palsu, termasuk para penerjemah Alkitab. Kalau penerjemahnya menggunakan Allah huruf besar, nah ini saya contohkan, artinya dia menggantikan, membuat jemaat lupa bahwa nama Tuhan kita bukan Allah. Nah itu. Bahkan menyebut nama Yahweh dianggap sesat. Ya banyak kelucuan teologi di sini. Oke. Nah, di sini di Zakaria ya kalau nggak salah, Zakaria 13. Jadi Tuhan akan menghapuskan idol nama ya. I cut off the name of the idol from the earth. Jadi Yehuwa akan menghapuskan nama idol, nama berhala dari bumi. Dan disebut itu unclean spirit, roh-roh yang tidak kudus. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyucikan Yerusalemnya di atas itu. Di ayat 1, dari nama-nama berhala. Jadi nama berhala tidak boleh disebut di Yerusalem. Itu poin dari Zakaria. Karena Yerusalem itu kan ada bait suci. Makanya sekarang kalau ada tempat ibadah berhala di situ, nah itu itu kemarahan Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan sangat sabar selama 2000 tahun ya. Jadi itu Tuhan kita kehendaknya seperti itu. Dia ingin menghapuskan nama berhala dari Yerusalem. Nah artinya kita orang Kristen yang kelak akan masuk Yerusalem baru, masa kita membawa nama lain, nama berhala di dalam mulut kita. Gitu. Di Zakaria 13, they shall call on my name. Mereka akan memanggil dalam namaku. Zakaria. Kalau mereka tidak tahu namaku, bagaimana mereka akan memanggil? Nah, gitu. Kalau mereka tidak tahu nama Tuhan, my name, bagaimana mereka akan panggil? Therefore my people shall know. Jadi di Yesaya 5:26, oleh sebab itu umatku akan mengetahui namaku di hari itu, karena I am, ini karena ini hayah ya, I am. For I am the one who is speaking. Karena akulah yang berbicara. It is I. Inilah aku. Jadi Tuhan ini sedang menunjukkan diri di Yesaya ini. Umatku akan mengenal namaku. Kemudian di Yohanes 17:6, aku telah menyatakan namamu kepada manusia, nama yang kamu berikan kepadaku. Jadi ketika Yesus ngomong, aku menyatakan namamu kepada dunia. Nah sekarang orang Kristen ngerti nggak nama Bapa siapa di Yohanes 17:6 yang dinyatakan Yesus?